Para ulama al-hikmah mengajarkan agar sebuah makanan membawa berkah, bahkan tidak mudah habis apabila diambil setiap hari. Bahkan sudah ada yang mentajribah, menguji coba, diambil setiap hari tidak pernah habis. Ada kaifiyah yang diajarkan oleh ulama al-hikmah untuk mencapai hal itu. Apa yang diajarkan oleh ulama al-hikmah? Bagaimana tata caranya? Maka ikuti channel YouTube saya kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba' wa qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, sahabatku sekalian yang mudah-mudahan selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan karunia kesehatan dari Allah, mendapatkan karunia kebahagiaan, karunia rezeki yang banyak dan berlimpah dari Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu mendapatkan ma'unah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Sahabatku sekalian, ada satu kaifiyah yang diajarkan oleh ulama al-hikmah bagaimana mendapatkan makanan yang berkah, bagaimana agar apa yang kita makan membawa berkah, dan makanan tersebut apabila diambil setiap hari tidak mudah untuk habis. Jadi keberkahan itu bisa
berupa hakiki, yaitu makanan apabila dimakan, jika makanan itu berkah, maka akan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang memakannya. Dan ini merupakan hakikat arti dari sebuah keberkahan. Artinya bahwa ziyadatul khair. Jadi keberkahan itu adalah karunia Allah yang mendatangkan kebaikan dalam hal apapun bagi kehidupan manusia. Jadi berkah atau barokah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi secara umum arti berkah atau barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya sebuah kebaikan. Jika makanan itu berkah, akan memperoleh anugerah Allah. Siapa yang memakannya, maka ziyadatul khair, menambah kebaikan. Kebaikan bagi yang memakan makanan tersebut. Kebaikan dalam hal ini bahwa dia akan semakin taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika memakan makanan yang berkah, akan bertambah terus kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Berkah untuk makanan itu berkah untuk mereka yang makan. Berkah untuk makanan itu sendiri bisa berupa makanan itu jika diambil tidak mudah habis. Atau jika beras tersebut dimasak, misalkan yang biasanya ukuran 1 kilo untuk 10 orang, misalkan ukuran 1 kilo makanan untuk 10 orang, jika beras tersebut membawa berkah, artinya ada keberkahan di situ, bisa untuk 15 orang setelah dimasak. Jadi yang biasanya beras tersebut misal 1 kilo ukuran normal bisa dimakan 10 orang, tetapi keberkahan bertambah, maka bisa dimakan 15 orang untuk ukuran beras 1 kilo, misalkan begitu. Jadi ziyadatul khair, ada bertambahnya kebaikan, ada bertambahnya manfaat, ada bertambahnya kebaikan-kebaikan, baik bagi yang memakan maupun bagi zat makanan itu sendiri. Sahabatku sekalian, bahkan mereka yang sudah istiqomah mengamalkan dan benar-benar meminta kepada Allah. Ada kasus contoh, guru saya pernah cerita. Jadi istri beliau, Bunyai, itu bukan ke beras. Nanti saya kasih tata cara bagaimana supaya bahan pokok, baik beras, gula, atau apapun, bisa membawa berkah. Baik berkah bagi yang memakan, maupun berkah untuk zat bendanya itu sendiri. Istri beliau, guru saya, mengamalkan ini, keberkahan untuk makanan. Kata kiai saya, kata guru saya bercerita. Jadi gula, jadi ini pada gula. Gula ini dibacakan sesuatu, nanti saya ajari caranya.
diambil 7 butir. Kalau beras diambil 7 butir. 7 butir beras diambil 7 butir. Kalau gula juga diambil 7 butir. Kalau jagung misalkan juga diambil 7. Apapun. Jadi berupa makanan apapun. Diambil 7 butir. Dan kemudian dibacakan sesuatu, dibungkus kain, disimpan di dalamnya. Itu kalau Allah berkenan, kalau Allah menghendaki, misal beras 5 kilo yang diambil setiap hari untuk dimakan, biasanya 5 kilo dalam 1 minggu habis, itu bisa 2 minggu baru habis. Ini termasuk ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya khair, bertambahnya kebaikan untuk zat makanan itu sendiri. Jadi berkah itu bisa bagi mereka yang memakan, dan berkah bagi zat makanan itu sendiri. Guru saya cerita, jadi gula yang sudah diriyadoi seperti itu, kata beliau, ini diambil tiap hari untuk keperluan kehidupan sehari-hari dengan kuasa Allah, biqudratillah. Ini tidak habis. Tidak habis. Ataupun tidak mudah habis. Kalaupun habis, itu ukuran yang tidak normal. Artinya ukuran yang tidak biasanya. Biasanya misal gula 1 kilo, itu habis dalam 5 hari misalnya. Setelah dibacakan diriyadoi ini, dengan kuasa Allah, dibarengi dengan biqudratillah, maka yang biasanya habis 5 hari, misalkan 1 kilo gula, bisa habis 10 hari. Bahkan berminggu-minggu dengan kuasa Allah. Dan ini yang terjadi dari beberapa orang yang mentajribah, yang sudah mengamalkan riyadhah. Jadi inilah, jadi ada kaifiyah yang diajarkan oleh ulama ahli hikmah seperti ini. Jadi makanan tidak mudah habis. Jadi keberkahan itu bermacam-macam. Bagi yang mereka yang memakan, bisa menambah ketaatan di hadapan Allah, tidak menjadi orang yang malas ibadah, dan lain sebagainya. Ataupun makanan ini yang biasa 1 kilo bisa dimakan 5 orang, bisa dimakan 10 orang. Ini juga berkah. Ataupun beras yang diambil tiap hari tidak mudah habis. Yang ukuran tidak normal, yang ukuran tidak lazim. Yang 1 kilo misalkan biasanya habis 3 hari, ini bisa habis lebih dari 3 hari, 5 hari, 6 hari, 1 minggu, dan lain sebagainya. Ini contoh beberapa keberkahan yang sudah ditajribah, yang sudah diperoleh oleh mereka yang melakukan riyadhah ini. Bagaimana tata caranya? Jadi mengambil beras 7 butir. Kalau beras 7 butir, kalau gula seperti itu juga 7 butir. Jagung 7 butir, apapun. Kemudian dibacakan yang sudah dikumpulkan 7 itu, dibacakan ayat kursi 7 kali. Kemudian dibacakan ayat kursi 7 kali. Setelah membacakan ayat kursi 7 kali selesai, kemudian membaca ayat di dalam Al-Quran. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah
في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء wallahu wasi'un alim. Dibaca 7 kali. Jadi ayat masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nanti akan saya tulis di akhir YouTube saya. Akan saya tulis di akhir YouTube saya. Jadi membaca ayat kursi 7 kali pada 7 butir beras atau 7 butir gula atau 7 butir jagung atau apapun yang dikehendaki. Dibacakan ayat kursi 7 kali, kemudian membaca ayat masalul ladina yunfikuna. Jadi caranya seperti itu. Kemudian iya, kalau saya cari masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin, ini pada surah Al-Baqarah ayat 261. Jadi di surah Al-Baqarah ayat 261. Dibacakan ayat kursi 7 kali, kemudian membaca ayat ini 7 kali. Setelah itu kemudian dibungkus dengan kain. Dibungkus dengan kain. Jadi beras itu ditaruh di sebuah tempat tempat beras atau tempat gula. Kemudian setelah dibungkus dengan kain putih, diikat, kemudian ditaruh di bawahnya, ditaruh di tempat yang paling bawah dari tumpukan gula tersebut. Jadi gula sudah diwadahi atau tempat wadah beras, kemudian itu ditaruh di tempat yang paling bawah. Jadi seperti ini kaifiyah yang diajarkan oleh ulama al-hikmah. Kain tersebut sebelumnya yang untuk bungkus ditulis sebuah wifik di dalamnya. Jadi kain yang untuk membungkus itu ditulis wifik dulu. Nanti akan saya tunjukkan, saya ajarkan wifiknya atau tolsannya, wifik atau wafaknya. Jadi beras 7 butir atau gula dibacakan ayat kursi 7 kali, kemudian dibacakan surah Al-Baqarah 261 7 kali, masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillahi, dan seterusnya 7 kali. Kemudian ditaruh di kain putih, tapi kainnya ditulis dulu dengan wifik, nanti yang saya akan ajarkan. Kemudian diikat, ditaruh di bawahnya. Seperti ini kaifiyah yang diajarkan oleh ulama al-hikmah. Di samping makanan itu berkah untuk yang memakannya, maka zat makanan itu sendiri bawa berkah. 1 kilo misal yang biasa dimakan 10 orang, bisa jadi 15 atau 20 orang bisa makan 1 kilo. Berkah yang lain, makanan itu tidak cepat habis bila diambil setiap hari.
Ini jadi itu nanti tetap tulisan itu meskipun sudah hampir habis maka diisi lagi. Jadi tulisannya tetapkan di bawah guntalan kain tersebut, panjenengan taruh tetap di bawah. Insya Allah nanti akan ada perubahan keberkahan, semakin berkah, semakin berkah, semakin berkah, bahkan seperti yang dialami oleh Bunyai, istrinya guru saya, itu gula itu tidak pernah habis, gula itu tidak pernah habis, diambil setiap hari. Bermacam-macam keberkahan yang akan diberikan Allah, maka amalkan keberkahan apa yang akan diberikan oleh Allah kepada panjenengan. Tulisan itu tetapkan di bawah. Nanti jika mau habis, misalkan pertama uji coba pakai gula, habis disoi lagi, sebelum habis disoi lagi. Nanti jika tidak satu dua kali, pasti ada satu hal yang ajaib di situ. Panjenengan akan merasakan keanehan, akan merasakan keajaiban, keberkahan dari sebuah makanan yang telah dianugerahi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaifiyah tata cara yang diajarkan oleh ulama al-hikmah. Maka cobalah. Tidak mudah, tidak sulit untuk mengamalkannya. Insya Allah semua keterangannya akan saya tulis di akhir YouTube saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan panjenengan termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan karunia, anugerah, dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.